Hari ini, Sabtu 8 Mei 2021, kami, tim Wiri Traveling with Jesus, kembali hadir untuk membacakan firman-firman Tuhan melalui bacaan-bacaan kitab suci berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Santo Amatus Ronconi. Santo Amatus Ronconi, San Amato Ronconi, lahir pada tahun 1225 di Rimini, Italia, dalam keluarga bangsawan yang kaya raya. Amatus telah menjadi yatim piatu sejak masih kecil. Ia lalu dirawat oleh kakaknya yang bernama Giacomo. Ia menghabiskan masa kecil dan masa remajanya di rumah Giacomo. Setelah Amatus dewasa, Landsberga, kakak iparnya, berupaya menjodohkan Amatus dengan adik perempuannya demi menjaga tanah warisan mereka agar tidak berpindah ke tangan orang luar. Sepanjang hidupnya, Amatus tercatat 4 kali melakukan perjalanan ziarah dari Italia ke Spanyol melalui rute Camino de Santiago atau Way of Saint James yang berakhir di Katedral Santiago de Compostela, tempat di mana Rasul Yakobus Tua dimakamkan. 4 perziarahan yang berat ini dijalaninya dengan sepenuh hati demi menggapai kesucian hidup Kristiani. Pada tahun 1921, Amatus berupaya melakukan perjalanan ziarah yang kelima ke Santiago de Compostela, namun ia tidak berhasil sampai ke Spanyol. Di tengah perjalanan, seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan menyampaikan bahwa perjalanan hidupnya di dunia ini akan segera berakhir dan ia harus kembali ke rumahnya. Amatus bergegas kembali ke Italia dan tiba di Rimini pada bulan Januari 1292. Ia lalu beristirahat di sebuah biara Benediktin dan tetap tinggal di biara tersebut sampai saat Tuhan memanggilnya kembali ke surga pada tanggal 8 Mei 1292. 5 abad kemudian, tepatnya pada tanggal 17 April 1776, Amatus Ronconi dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-6. Beatifikasi ini terjadi setelah 2 mukjizat penyembuhan yang terjadi melalui perantaraannya diselidiki dengan seksama dan dinyatakan benar. Selanjutnya, pada tanggal 23 November 2014, Beato Amatus Ronconi dikanonisasi oleh Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Roma.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius ikut menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Referen, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya." Referen, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Referen, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi." Aleluya, aleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Aleluya, aleluya. Kamu bukan dari dunia,
sebab aku telah memilih kamu dari dunia. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.